Coba sekarang yang biar ngantuknya hilang. Ini bukan apa-apa, tapi ngantuknya hilang ya. Kalau saya bilang pegang hidung, ya harus pegang hidung. Apa yang saya bilang, ya harus diikuti. Tapi tolong perhatikan tangan saya, ya. Mulai perhatikan tangan saya dengan omongan saya. Pegang hidung. Ya tenang, pegang hidung ada yang pegang gigi. Ya, oke. Pegang kening. Pegang telinga. Pegang mata. Ada yang salah? Oke, kalau tidak ada yang salah berarti ngantuknya sudah hilang. Oke, terima kasih. Itu hanya biar fresh saja. Silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Menden atau pejabat yang mewakili Bapak Cari Siswanto. Yang kami hormati Kepala Area PNM Mekar Kabupaten Blora Bapak Zainal. Yang kami hormati Kepala Unit Mekar Kecamatan Keradenan Ibu Cindy. Yang kami hormati pemateri di siang hari ini Bapak Parjono dan semua tamu undangan yang berbahagia. Selamat datang di acara seminar Membina dan Memperdaya atau biasa disebut dengan Mbak Maya, yang mana acara ini diselenggarakan di hari Selasa tanggal 24 Februari 2025 yang bertempat di Pendopo Balai Desa Keradenan. Tak lupa kita ucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas hidayah dan ridhonya maka acara di siang hari ini bisa terlaksana. Perkenalkan, nama saya Ahmad Modali yang tidak sebagai MC di siang hari ini dan insya Allah akan memandu acara bersama ibu sampai selesai nanti. Kita lanjutkan dengan acara yang pertama, yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dirangkai dengan menyanyikan jingle PNM. Kepada Bapak Ibu undangan kami mohon untuk berdiri.
alamku penuh aneka pesona, kaya tiada tara, berjuta berkah darinya. Maju bersama kita membangun negeri Indonesia, kembangkan diri putra sejati, usaha yang mandiri, permodalan nasional madani, membuka pintu usaha, meraih cita masa depan yang gemilang. Permodalan nasional madani, membangun wirausaha, kita bersama menuju sejahtera. Usaha mikro kecil, menengah dan koperasi, saling bahu-membahu mengembangkan ekonomi. Sukses yang datang harus diraih dengan kerja yang keras. Sing-singkan lengan, capai harapan ekonomi kerakyatan. Permodalan nasional madani, membuka pintu usaha, meraih cita masa depan yang gemilang. Permodalan nasional madani, membangun wirausaha, kita bersama menuju sejahtera. Kita bersama menuju sejahtera. Permodalan Nasional Madani, terpercaya membangun bangsa. Hadirin dimohon duduk kembali. Sebelum kita memulai acara, akan lebih baik kalau kita mengawali dengan sebuah doa. Dalam hal ini doa akan dipimpin oleh Ibu Kusmini, kepada Ibu Kusmini dan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai acara, marilah kita menundukkan kepala untuk berdoa terlebih dahulu. Kami akan membimbing doa dengan membacakan secara Islam, dan untuk yang non-muslim mohon menyesuaikan dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami bersyukur kepadamu atas segala nikmat dan karunia yang telah Engkau berikan kepada kami. Pada hari ini kami berkumpul dalam acara seminar PNN Mekar yang bertema Membina Memberdaya, atau yang disingkat dengan Mbak Maya. Semoga acara ini dapat membawa manfaat yang besar bagi kami semua, terutama dalam mengembangkan kapasitas usaha dan memperkuat peran perempuan dalam dunia usaha. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Bimbinglah setiap langkah kami dalam memimpin usaha. Jadikanlah acara ini sebagai wadah untuk saling berbagi ilmu, pengalaman, dan inspirasi. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai hamba yang selalu bersyukur kepadamu. Bantulah kami untuk bisa menerapkan ilmu yang kami peroleh di hari ini dengan penuh keberkahan. Dan mudahkanlah kami dalam meraih kesuksesan, baik di dunia maupun di akhirat. Ya Allah, kami memohon agar Engkau memberikan kelancaran dan keberhasilan dalam acara seminar ini. Lindungilah kami dari segala gangguan dan hambatan.
serta jadikanlah acara ini sebagai ajang untuk mempererat tali persaudaraan di antara kami semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu ke sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Kepala Desa Megaterjo atau pejabat yang mewakili kepada Bapak Iswanto. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dina wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dumateng Bapak Zainal Kepala PNM Kepala PNM beserta staf atau anggotanya ingkang kula hormati, ibu-ibu peserta rapat sedaya kemawon ingkang kula hormati ugi. Saderengipun monggo kula lan panjenengan sami tansah muji syukur wonten karsa dalem ingkang Mahagung inggih awit saking berkah rahmah inayahnya kula lan panjenengan sami saged matempal wonten ing judul Desa Megaterjo kanthi keadaan sehat wal afiat. Allahumma. Ibu bapak ingkang kula hormati, ing mriki kula mewakili Pak Kades karena dia ada acara double di Gelora tadi, undangan dua tempat, ada yang di PND, terus Pak Kadesnya di Yakum apa di mana tadi, dia tidak bisa hadir di tengah panjenengan sedaya, terpaksa sekedhik kawula ingkang mewakili wonten mriki. Ibu bapak ingkang kula hormati, kula mireng kala wau ketoke panjenengan sedaya niki arep diparingi napa niku keterampilan usaha mandiri, yang intinya jenengan ketoke arep diwenehi sesulih piye carane gawe UMKM, mbuh iku kon gawe roti apa gawe kripik apa gawe apa niku mengke jenengan diparingi sesulih kalian bapak ibu ingkang wonten ngajeng menika. Duka niki jenengan badhe diaturi pinjaman, duka diaturi pengalaman kangge usaha UMKM. Nuwun sewu, teng Desa Menden niku ketingale sing kuwatah niku tiyang Jawi, enten molen, enten napa niku jajan-jajan sing pinggir jalan niku mulai Menden dumugi Bapangan niku sakniki luar biasa. Ning kula pirsani sing kathah niku malah tiyang Jawi, Pak. Tiyang mriki niku ketoke cara usaha iki kurang agresif. Tak deloki wong jowo kabeh ngarep iki bakul bolak-balik iki ya wong subur. Terus niku sebelah SD niku
molen niku ketoke ya ora wong kene. Jane asline wong Menden iku ya do iso gawean, cuma do megah kangelan gitu. Ketoke iki tak delok iku malah wong jaba sing kathah usaha wonten mriki. Padahal niku nggih panggenan do istilahnya ngontrak, enek bakul pentol, bakul nopo niku ketoke sing kathah niku malah tiyang Jawi. Sabenere wong Menden niku yo jane yo terampil umpama gawe jajan-jajan iki yo kurang telaten banget. Kurang telaten. Oh nggih. Tapi tak deloki sing akeh wong njaba iku. Nah, niki ketoke warga sakecamatan Keradenan niki dikempalke wonten mriki. Duka tiang rawuh, medalem, lunggir mungkin digabung satu kecamatan di Joglo Desa Mendenrejo. Nggih nyuwun tulung mangke mbok menawi diajari keterampilan usaha UMKM niku enek sing gawe tahu, gawe apa kok jenengan dimidhangetke kanthi mulih kok gawa oleh-oleh berhasilé aku dilatih ning gone balai desa mau diwarai kon gawe kripik tempe, kripik telo, bolak-balik ya wis saingan wis akeh. Terus molen nggih pun enten. Lah niki kantun usaha napa sing kira-kira mengke saged mlampah wonten ing Desa Menden. Makane sing kathah niku tak delok iku wong jaba Pak sing akeh. Nggih. Mboten prayagi menawi kula matur kathah mengke panjenengan tasih nampi petuah-petuah saking kepala PNM dan stafnya nanti panjenengan resapi kanthi sae. Saderengipun nggih ngaten kemawon mbok bilih wonten atur boten meranani dumateng penggalih panjenengan sedaya. Kula nyuwun ageng pangapunten ingkang kathah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang tadi sambutan dari Bapak Siswanto seperti hari di Desa Mendenrejo. Berikutnya adalah sambutan kedua dari Kepala PNM Kabupaten Blora kepada Bapak Zainal, nanti sekaligus untuk membuka acara seminar di hari ini. Waktu dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Siswanto selaku Bapak Sekretaris Desa Menden, yang kami hormati juga Pak John selaku pemateri untuk hari ini, dan yang kami hormati Mbak Cindy Suhan selaku Kepala Unit PNM Mekar Keradenan Blora. Yang kami banggakan ibu-ibu tamu undangan yang pada siang hari ini mau hadir di sini di siang hari, ya, gitu. Kami pribadi sangat mengucapkan terima kasih banyak, dikarenakan ibu-ibu semuanya di kesibukannya masing-masing masih mau berkumpul seperti ini. Kemudian untuk saya pribadi mewakili dari PNM selaku kepala area, ya. Jadi di PNM pastinya yang kami undang di sini adalah nasabah-nasabah yang loyal, nasabah-nasabah yang bagus, ya.
karena pun yang kita undang di sini itu adalah ketua kelompok, Bu. Jadi di sini rata-rata ketua kelompok. Nah, karena di sini nanti akan dikasih materi, nanti mohon disimak karena nanti ada door prize dan hadiah, dan saya himbau untuk ibu-ibu semuanya, di PNM program-programnya semakin banyak. Jadi setelah ini nanti program Ramadan nanti programnya apa aja, silakan bisa ditanyakan kepada petugas yang di lapangan. Yang kami harapkan adalah ibu-ibunya itu mau hadir kumpulan dan membayar, dikarenakan hadir kumpulan absen itu akan ada namanya poin. Semakin poinnya banyak, bagus, berkesempatannya dapat hadiah juga banyak. Absen itu juga ada fee-nya 2.500 ya Mbak, 2.500. Makanya nanti bisa pakai download aplikasi absen dari PNM dan berkesempatan dapat poin. Jika dapat poin, ibu-ibu kalau poinnya sudah kelompoknya bagus, dapat poin, bisa dapat hadiah juga untuk jalan-jalan ke luar negeri. Yang paling luar biasa kemarin bulan Desember, sebelum saya di Blora, saya pegang wilayah Kabupaten Rembang, dan alhamdulillah di sana itu nasabah kita yang di sana ada yang berangkat dapat umroh gratis, dan umrohnya itu jalurnya VIP, gitu, dapat sangu. Pun disangoni tidurnya di hotel bintang 5 sampai bingung cara pakai shower. Karena kan di bintang 5 semuanya buat diceklek itu sensor sedanten. Makanya kemarin juga sampai adem panas gara-gara buat sakit siram. Terus kemarin juga absensi nasabah juga yang bagus, ada yang dapat hadiah jalan-jalan. Selain umroh tadi ada yang ke Turki, naik pesawat ke Turki gitu, ke Mesir, ada juga yang ke Hong Kong, ke Singapura. Semuanya dibayari Bu, dari semuanya, dari paspor, sangu, jenengan terima beres, koper dikasih, jaket dikasih, aman ya. Terus kemarin yang kalau di Wirosari juga ada nasabah karena kelompoknya bagus, absennya saya, itu juga dapat emas batangan 2 gram. Emas harganya sekarang berapa Bu? Berapa? 550. 1.600.000. 1.600.000. 1.600.000 berarti paling tidak 3 juta ya. Itu batangan 2 gram. Juga ada yang dapat tabungan juga dari BRI. Satu kelompok kemarin kalau yang di tahun aja itu dapat tabungan karena kelompoknya bagus, dapat tabungannya berapa? 20 juta. Kan lumayan. Gitu. Makanya program dari PNM kali ini insya Allah bermanfaat, memberikan pinjaman juga memberikan pelatihan, gitu. Jadi nanti kedepannya jika ibu-ibunya butuh pelatihan, nanti kita bisa agendakan kembali jadwalnya. Cara pemasaran, cara perizinan nanti semuanya kita bantu sampai selesai. Dan tidak dipungut biaya karena kita yang membayar, Jadi cukup itu saja untuk perkenalan dari kami. Untuk acara hari ini kami nyatakan dibuka, Pak, dibuka. Oke, selanjutnya waktu saya kembalikan ke MC, nanti dia dilanjutkan untuk materi inti. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dia sore hari ini kita sama-sama mengikuti seminar membina dan memberdaya, dan materinya akan disampaikan oleh
mentor kita Bapak Parjono. Tepuk tangan dulu buat Pak Parjono. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Desa Pak Siswanto, kemudian yang saya hormati Bapak Zainal selaku Kepala Area PNM Blora, kemudian yang saya hormati Ibu Cindy Johan selaku Kepala Unit Mekar Keradenan, serta yang saya hormati para ibu-ibu, mbak-mbak yang sangat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat apa lemas, Bu? Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Parjono, atau kalau teman-teman di komunitas memanggil saya Om John. Omnya satu kali bukan dua kali, kalau dua kali kan om. Nah, om itu kan kesannya kurang bagus. Tapi kalau omnya sekali biasanya kesannya bagus. Gitu. Saya biasa dipanggil Om John. Saya berasal dari Kecamatan Blora Utara, Bogorjo. Ada yang pernah lewat sana? Kecamatan Bogorjo. Yang pengangat biasanya lewat sana. Nah, di sini saya diminta oleh PNM untuk sharing materinya. Mungkin siang-siang dikasih materi agak berat dulu. Saya sambil berdiri mawon nggih kersane semangat. Nggih. PNM. Luar biasa, masih berarti masih konsentrasi. PNM Mekar Keradenan. Mbak Maya. Yakin bisa dulu nggih? Yakin bisa, pasti bisa. Mbak Maya. Yakin bisa, pasti bisa. Luar biasa ibu-ibunya, tepuk tangan dulu. Alhamdulillah saya masih dipercaya oleh PNM dari cabang Blora. Ini PNM ada program namanya pengembangan kapasitas usaha, yang kali ini temanya membina memberdaya, atau disingkat Mbak Maya. Sedangkan materi seminar kali ini ada 3 materi, Bu. Pertama, leadership training atau pelatihan kepemimpinan. Kenapa kok dilatih kepemimpinan? Soalnya jenengan ini seorang pemimpin. Yang ada di sini kebanyakan kan ketua kelompok, nggih. Nah, jenengan itu seorang pemimpin di kelompoknya. Jadi harus memiliki jiwa kepemimpinan atau leadership. Kemudian yang kedua, kita belajar literasi keuangan PNM. Kemudian yang ketiga, communication skill training atau pelatihan komunikasi atau berbicara. Jenengan ngomong wae diajari, Bu. Napa jenengan dereng saged ngomong, Bu? Niki panji PNM itu luar biasa, Bu. Bahkan hal sekecil itu diperhatikan. Soal ngomong mawon jenengan diajari supaya pinter ngomong. Orang mau pinter ngomong ke uang gitu, gitu, tapi pinter berbicara yang baik, gitu. Lanjut materi yang pertama karena waktunya sudah siang, jadi langsung materi karena nanti paling saya sampai jam 8 malam. Sanggup, Bu? Pulang ke saya pingsan paling. Leadership training atau pelatihan kepemimpinan. Kepemimpinan itu napa to, Bu? Wonten sing kertas. Kepemimpinan itu napa? Kepemimpinan itu adalah kemampuan mempengaruhi, memotivasi, membimbing individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Seseorang pengambil keputusan strategis dan menciptakan lingkungan yang mendukung bagi timnya. Itu namanya kepemimpinan. Gitu. Nah, di era sekarang itu wanita sudah setara dengan pria atau dengan laki-laki. Sudah tidak ada sekat lagi. Wong wedok ki ora manggone ning pawon tok, Bu.
wong wedok ki ora manggone ning kamar tok. Tetapi saiki wis oleh bebas iso mimpin. Iso berkreasi, tidak dibatasi. Makanya seorang pemimpin perempuan di era yang dahulu maupun di era sekarang itu harus bisa memahami perubahan zaman. Terutama kalau yang era sekarang tentunya ya pasti sudah bisa mengikuti perkembangan zaman yang serba modern ini. Tapi di era kelahiran seperti saya 70-an mungkin kadang-kadang ada yang agak berat mengikuti perkembangan zaman. Seperti yang disebutkan Mas MC tadi, kalau yang kelahiran 70-an pasti pernah mengalami saat-saat masa gelap gitu. Nanti bukan mengalami masa-masa gelap pakai uplek. Nanti saya juga pernah Bu nonton TV ini hitam putih nenggone Pak Kami tuwa nganggo aki. Nonton apa Bu? Ketoprak sayem borong ya. Niku mawon ngonteni wong sak kampung nggih Bu nggih. Barang wis sampe bar akine entek mendut kono anu nggih. Masih ingat Bu? Masih nggih. Kalau anak-anak zaman sekarang sudah enggak ngalami. Makanya ibu-ibu yang zaman dulu itu harus bisa memahami perubahan zaman yang sudah terjadi. Karena seorang perempuan itu juga sekarang sudah bisa memimpin, bahkan di berbagai perannya. Perempuan itu ada yang feminis, ada yang sebagai seorang pemimpin. Lalu apa bedanya feminis dengan pemimpin perempuan? Feminis itu adalah seseorang perempuan yang memperjuangkan kesetaraan gender, menentang ketidakadilan terhadap perempuan, dan mengupayakan pemberdayaan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Itu seorang perempuan yang feminis, memperjuangkan kesetaraan gender dan menentang ketidakadilan. Itu seorang yang feminis. Contohnya sinten Bu? R.A. Kartini. Dia seorang feminis. Dia memang bukan seorang pemimpin, tetapi dia seorang yang memperjuangkan kesetaraan gender, memperjuangkan ketidakadilan terhadap perempuan, sehingga tumbuh pemimpin-pemimpin perempuan yang hebat di zaman sekarang seperti panjenengan. Kalau tidak ada kaum feminis atau perempuan yang feminis, mungkin kita sampai sekarang masih terkungkung dalam stigma yang negatif, hanya di dapur, hanya musik isah-isah, umbah-umbah, korah-korah, masak, macak, mana, rangaten tok lho Bu. Tapi sekarang kita sudah boleh memimpin. Bahkan seorang pemimpin perempuan itu merujuk pada perempuan yang memegang posisi kepemimpinan, apakah itu di dunia politik, pendidikan, ataupun masyarakat. Seperti jenengan ini seorang pemimpin di bidang organisasi masyarakat, karena jenengan sebagai anggota Mekar. Dan jenengan juga berkontribusi dalam membina ekonomi keluarga sejahtera. Kemudian namun banyak tantangan yang dihadapi oleh pemimpin perempuan. Contohnya apa? Ketidakpercayaan di kalangan masyarakat. Wong wedok ada mimpin itu iso, ndar yo ora tegas, ndar yo pinter wong lanang. Kadang-kadang kan masih ada stigma itu. Makanya jenengan sebagai seorang pemimpin perempuan itu harus menunjukkan, harus punya rekening trust atau bisa membangun kepercayaan gitu. Dan juga dalam memimpin juga jenengan harus bisa fokus pada tujuan bersama. Tujuan bersama nih jenengan membentuk kelompok Mekar niku napa? Napa Bu? Tujuan bersama nih jenengan membentuk kelompok Mekar niku napa to? Mek utang. Ra mung mboten mek utang tok, tetapi membangun ekonomi keluarga sejahtera. Itu tujuan utama yang harus jenengan fokus gitu. Jadi bukan hanya mau utang, tapi jenengan diminta atau diwajibkan untuk berjuang
ikut membantu ekonomi keluarga gitu, dan mampu menggerakkan timnya di kelompoknya untuk tentunya menggerakkan hal-hal yang positif. Nah, namun jiwa kepemimpinan itu tidak serta-merta langsung dimiliki oleh semua orang. Namun kadang ada yang bisa dimiliki dari lahir juga ada. Dan jiwa itu tumbuh dari lahir juga ada. Namun jiwa kepemimpinan itu juga bisa dibangun. Tapi saya yakin di antara jenengan ini semua sudah memiliki beberapa kriteria orang yang memiliki jiwa kepemimpinan. Contohnya apa Bu? Orang yang memiliki jiwa kepemimpinan itu: 1, bertanggung jawab. Nama boleh? 2, tegas. Lagi ada disiplin. Terus kita ulas ya. Ini nanti jenengan coba cek, gali diri sendiri. Kira-kira jenengan termasuk orang yang memiliki jiwa kepemimpinan. Ini ada listnya 11. Yang pertama, visioner. Tentunya memiliki visi yang jelas dan mampu menetapkan tujuan strategis untuk masa depan. Tentunya masa depan kelompok jenengan. Masa depan itu kelompok jenengan ini apa tujuannya itu? Kan nggih membina ekonomi keluarga sejahtera. Jenengan gitu punya ide visi ini Bu. Nggih kepengen membina ekonomi keluarga sejahtera. Nggih. Nah, kalau iya berarti jenengan sudah punya satu jiwa kepemimpinan. Kemudian yang selanjutnya, komunikatif, mampu menyampaikan ide dan informasi secara jelas serta mendengarkan gagasan dari kelompoknya atau dari anggota kelompoknya. Jenengan sering komunikatif kali anggota nih Bu. Nah, berarti jenengan sudah punya 2 kriteria seseorang yang memiliki jiwa kepemimpinan. Kemudian yang ketiga, integritas rekening trust, yaitu menjunjung tinggi kejujuran dan konsisten antara perkataan dan perbuatan. Jenengan nggih jujur mboten Bu? Insya Allah jujur. Nek tak lihat nggak ada yang di sini yang nggak jujur. Wajahnya kelihatan orang jujur sama tidak. Dan jenengan ini tak lihat juga antara perkataan dengan perbuatan sama, konsisten. Jadi jenengan sudah punya 3 kriteria orang yang memiliki jiwa kepemimpinan. Kemudian yang keempat, empati, mampu memahami perasaan dan kebutuhan orang lain serta merespon dengan bijaksana. Jenengan nggih merasa empati, punya empati mboten Bu? Empati itu ya welas asih lah. Misalnya ono anggotane sing lagi kesusahan, kira-kira misalnya anake anggotane kesusahan entah jatuh entah apa, kira-kira seneng nopo sedih Bu? Nopo disyukurke? Nek tenggene kula niku kadang-kadang nek ana tanggane anake tiba, malah disyukurke Bu biasane. Syukur lan umpama mata banter ngono kapok randa kene gitu. Nek di sini enggak nggih. Mboten wonten nggih. Boten, luar biasa. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, pengambil keputusan. Seorang yang memiliki jiwa kepemimpinan itu mampu mengambil keputusan yang tepat dan berani serta bertanggung jawab akan hasilnya. Mungkin jenengan waktu ngumpul-ngumpul kali anggota ini kadang-kadang kan antara anggota satu dengan satu ini kan sering eyel-eyelan misalnya Bu. Nah itu jenengan harus berani mengambil keputusan. Misalnya jenengan karena rezekinya sami do lancar, mergo mek mekar terus usahane do maju, tabungannya akeh, terus berencana rekreasi. Sing satu ngajak rekreasi ning Jakarta, sing satu ngajak rekreasi ning Eropa, sing satu ngajak umroh ning Mekah, sing satu ngajak ning Jepang, sing satu nenek ngajak ning Singapura. Lah ini sebagai ketua kelompok jenengan harus bisa mengambil keputusan. Jenengan barke mesti ayel-ayelan terus. Nah itu jenengan ya harus bisa mengambil keputusan yang tepat dan bijaksana. Misalnya karena saking ayel-ayelannya ya, Bu wong ngape kosong ini ngape melancar abal-abal Bu nenoyo gimbal wis.
Ngaten misalnya kan gitu, jadi bijaksana ngaten ya, mengingat karena iki wis sampai poso Bu ora ado-ado, mbok nek bingung ning kono ora sida melok poso ning Indonesia kok kan gitu. Nggih, jadi harus bisa jadi penentu seorang pemimpin yang memiliki jiwa kepemimpinan itu. Gitu. Jenengan nggih ngaten kira-kira berani ya nggih ketika ada terjadi hal-hal seperti itu. Berani nggih? Nah, berarti jenengan sudah punya 5 jiwa kepemimpinan. Kemudian yang keenam, kemampuan memotivasi, menginspirasi dan mendorong orang lain untuk mencapai potensi terbaik mereka. Pasti anggota jenengan itu kan punya potensi yang berbeda-beda gitu. Wonten sing pinter nyanyi, wonten mboten anggotanya yang pinter nyanyi? Wonten sing pinter joget, wonten mboten? Nah, wonten sing iso ngomong-ngomong tak nggih wonten? Wonten sing kadang-kadang bandel mboten purun bayar wonten? Wonten sing mlayu barang? Berarti ya padha koyo ning nggon aku, Bu. Nah, jenengan harus bisa menggali potensi-potensi anggotanya. Misalnya anggotanya kok pinter nyanyi, ya coba wae, Bu, kowe pinter nyanyi ngono Bu, mbok suara apik ngono mbok nyanyi nang TikTok ngono Bu, mbok karo live mbok nongkon oleh saweran. Kan saiki lagi usum to Bu, lagi trending ning TikTok. Nah, dimotivasi Bu. Jangan terus dikendon-kendoni ngono gawean apa le Bu, kok ora digawen nyanyi kok bintu. Jangan gitu nggih. Nek tak mriki dimotivasi napa ngaten? Napa diganduli? Ganduli nggih. Ampun nggih dimotivasi nggih misalnya Mbak ini goyangane kan pinter joget Bu, Mbak kowe pinter joget. Ayo Mbak tak video ning TikTok Mbak live Mbak engko nek olah ayo paronan. Lah dimotivasi siapa tahu waktu live nanti ada yang nyala 1,5 100.000 kan kita nggak tahu. Kita harus bisa memotivasi anggota, jangan terdindondoni. Bu wong joget-joget kalau bento, jangan seperti itu gitu. Tetap harus dibangun jiwanya, harus dimotivasi. Ada yang misalnya anggotanya pinter masak atau pinter bikin jajanan, ya dimotivasi. Nggih, Bu cek jajanan pinter enak-enak Bu dipesi didol ning pasar 1.000-an apa 2.000-an nek mesti laris kok Bu. Jangan terdindondoni gitu loh. Harus bisa memotivasi. Jenengan nggih seneng memotivasi orang lain, Bu. Tematan dan orang umat. Tapi saya yakin jenengan pulang dari sini nanti kalau ada potensi anggotanya nggih dimotivasi nggih. Nah, berarti jenengan sudah punya 6 jiwa kepemimpinan. Selanjutnya yang ketujuh, adaptif dan inovatif, fleksibel dalam menghadapi perubahan dan terbuka terhadap ide-ide baru. Nah, ini jelas jenengan terbuka terhadap ide-ide baru anggota. Kemudian yang selanjutnya percaya diri. Nah, sebagai seorang yang memiliki jiwa kepemimpinan itu biasanya percaya diri, pede, dan memiliki keyakinan yang kuat bahwa tujuan bersama jenengan membangun ekonomi keluarga sejahtera pasti berhasil. Itu namanya percaya diri. Jenengan nggak percaya diri, mboten Bu? Percaya nih jenengan nanti suatu saat tetap akan ekonominya sejahtera. Bahkan sekarang pun sudah mulai sejahtera. Jadi saya yakin jenengan tetap punya percaya diri. Berarti jenengan sudah punya 8 ciri orang yang memiliki jiwa kepemimpinan. Untuk yang ke-9, memiliki ketekunan. Ini juga penting, tidak mudah menyerah dan selalu berusaha menyelesaikan tantangan meskipun menghadapi rintangan yang berat. Gitu. Jenengan ampun gampang menyerah nggih Bu. Ini usaha misalnya usaha lagaan sedina rong dina ketok ora payu terus leren ngalih usaha liyane, jangan seperti itu. Harus harus tetap berusaha gitu. Usaha minimal ya dijalankan ya 1 bulan lah, jangan menyerah. Mergo kadang-kadang Gusti Allah ki ndelok kok usahanya ikhtiar awake dhewe Bu, dan saya yakin ikhtiar itu tidak akan menghindari hasil. Tapi jadi jenengan harus tekun dan mampu mengarahkan anggotanya juga tekun. Ngaten. Kalau di tempat saya tuh wanitanya juga tekun-tekun Bu. Gitu. Di sini nggak tekun-tekun mboten? Insya Allah tekun nggih. Mboten pantang menyerah nggih. Ya, di tempat saya itu Bu, jam segini itu ibu-ibu sudah lumpuh, ngaten dong ngeramal Bu. Nggih ngeramal. Terusan mbok kebengi tombol nomor. Dan sesuai gak entuk ternyata. Tapi dia tekun dilakoni terus Bu.
tiap hari seperti itu tekun, tapi gak pernah oleh, tapi dia masih terus pantang menyerah, tekun. Jenengan ngeten, boten ampun ditiru nggih, berarti niku sing tekun sing kleru. Ampun kados tiyang ngene kula. Ngaten nggih. Nah, berarti jenengan tekunnya yang positif. Berarti jenengan sudah mulai memiliki jiwa kepemimpinan 9. Kemudian yang 10, kemampuan kolaborasi dan menggerakkan tim. Jenengan nggih sering gerakke koncone kolaborasi kali anggotane mboten? Mungkin sering ngadake acara nopo misalnya basar atau apa sini kan setiap kecamatan biasanya kalau 1 tahun sekali ada basar. Itu jenengan nggih kadang-kadang nderek mboten Bu teng kecamatan ngaten biasanya. Mboten nate asal undangan. Padahal jenengan ini sudah punya kelompok, harusnya itu setiap kelompok itu berhak mengikuti. Jadi sebisa mungkin jenengan nggih nopo nggih carane sering-sering cari informasi di kecamatan. Sayang karena itu nanti banyak manfaatnya jenengan dalam mengenalkan produknya jenengan. Ada yang sudah punya produk? Belum ada. Nah nanti coba sama Bu Cindy usul, Bu mbok grup-grup mekar iki dikei keahlian gawe apa ta apa ngono Bu mbok nyetak duit ta apa ngono gitu. Sama Bu Cindy minta aja nanti pelatihan sama Bu Cindy seperti itu. Itu nggih. Tapi saya yakin nyetak duit mungkin enggak dikasih Bu Cindy. Aku kok gak mekar meneh iso nyetak duit ra nggih. Gitu. Jadi nanti minta pelatihan seperti bikin kue, kerajinan apa gitu, atau mungkin menjahit atau apa. Nanti biar diusulkan ke pusat, nanti jenengan dikasih ilmu gitu nggih. Jadi biar punya keahlian, biar punya modal, syukur-syukur punya usaha nggih. Tapi kalau usaha ada yang punya nggih? Ada yang belum punya. Napa busane, Bu? Napa? Ikan lele. Niku lele goreng napa oh mentahan. Oh, per kilo pinten busane, Bu? 25. Isi berapa biasanya, Bu? Oh, tergantung besar kecilnya nggih. Nah, kalau sudah punya pasar kan enak, sudah ada yang ambil. Gitu nggih, Bu nggih. Jadi enggak kalau sudah punya nama. Nah, kalau bisa menciptakan usaha itu yang seperti Ibu ini yang sekiranya bisa nge-brand. Mesti kan terkenalnya Ibu siapa? Bu Suwarni, Bu Swati lele yang terkenalnya ngaten nggih. Ubur-ubur ikan lele. Mantap le. Gitu nggih. Jadi jenengan harus punya kolaborasi antara anggotanya. Jadi jenengan kalau bisa mengkolaborasikan anggota, menggerakkan anggota, itu berarti jenengan sudah punya 10 jiwa kepemimpinan. Misalnya ada yang rumahnya Medan Rejo sini. Ada? Nggak ada yang Medan Rejo sini? Ada nggih, misalnya kan tahu karena balik desone arep dinggo kumpulan seminar PNM, terus ada inisiatif ketua kelompoknya ngajak ibu-ibu yang lain, Bu, sesuk iku apa ono acara PNM Mekar Bu, ono seminar, mbok balik desa do dirsi ngono lho cah kan ketok resik ra yo disawang pantes mun namane awake dhewe ra ya apik kan gitu. Misalnya sebagai ketua kelompok seperti itu, misalnya jenazah seperti itu. Tapi itu kata-kata yang keluar dari seorang pemimpin, bukan seorang pemimpin yang memiliki jiwa kepemimpinan. Tapi kalau seseorang pemimpin yang memiliki jiwa kepemimpinan, ngomongnya nggak seperti itu. Bu, sesuk iki apa ana acara mekar. Nek ayo Bu, bali desane diresi bareng-bareng. Gen ketok resik ngono lho Bu, nek ketok resik ra yo genah, dinggoni pantes. Awake dhewe entuk nama apik. Jadi ayo mengajak bukan menyuruh. Saya yakin anggota jenengan juga akan merasa seneng kalau jenengan ajak bukan jenengan suruh. Seperti itu cara menggerakkan anggotanya. Kemudian yang ke-11, pengelolaan fokus atau fokus pada tujuan serta totalitas. Seperti tadi di awal jenengan kan menjadi anggota Mekar, tujuannya tadi apa Bu? Apa? Membangun ekonomi. Ngaten nggih, Mbak? Bu Cindy? Membangun ekonomi keluarga sejahtera. Bukan membina ya? Membangun dia Pak ya? Nah,
Sampai di sini untuk leadership training mungkin materinya ini. Ada yang mau bertanya atau saya lanjutkan materi berikutnya? Lanjut ya? Lanjut. Nah, selanjutnya materi yang kedua, literasi keuangan. Literasi keuangan itu seputar PNM gitu. Jenis jasa industri jasa keuangan PNM. PNM ini singkatannya apa, Bu? Kenapa? Oh, sudah tahu semua, gitu. Luar biasa. Ya, betul. PT Permodalan Nasional Madani atau PNM adalah lembaga keuangan non-bank yang memberikan kredit usaha kepada pelaku usaha ultra mikro dan mikro. Jenengan ini masuknya usaha mikro. Gitu nggih. Bukan usaha ultra mikro. Kalau ultra mikro itu yang besar. Gitu. Sedangkan untuk produk dan layanan jasa keuangan itu ada dua produknya PNM. Ada yang tahu? Layanan jasa keuangannya PNM itu ada dua. Yang satu salah, satu apa? Ulam. Yang pertama ulam, yang kedua mekar. Mekar singkatan membina ekonomi keluarga sejahtera. Gitu. Membina kalau ulam ulam singkatan unit layanan modal mikro. Unit layanan modal mikro, singkatan dari ULAM. Kalau mekar membina ekonomi keluarga sejahtera. Itu kalau yang mekar. Apa bedanya ulam sama mekar? Nek ulam itu iwak, nek mekar itu kembangan, betul nggih? Kalau ulam itu pembiayaannya modalnya menggunakan anggunan sertifikat atau sertifikat tanah atau sertifikat rumah. Sedangkan kalau mekar pembiayaan modalnya tanpa anggunan, bersifat tanggung renteng atau kelompok. Sedangkan untuk ulam itu pembiayaannya individu atau perseorangan. Kalau mekar pembiayaannya kelompok. Itu bedanya nggih. Jadi nek jenengan punya usaha yang sudah maju, kepengen modal yang lebih besar, bisa pinjam di ulam, pinjamannya bisa sampai 100 juta lebih. Itu kalau yang ulam. Gitu nggih. Itu perbedaan antara ulam dan mekar. Kalau ulam tadi itu apa singkatannya? Nah, unit layanan modal mikro. Mekar membina ekonomi keluarga sejahtera. Nah, syarat untuk menjadi anggota mekar ini napa mawon, Bu? Jenengan kan pun anggota bahkan ketua, tentunya harus tahu nggih syaratnya nggih. Napa pertama? Perempuan nggih. Terus? Iya, terus? Ayo. Ya, betul. Kita ulas nggih. Yang pertama perempuan. Di sini perempuan semua nggih? Mboten wonten sing abal-abal nggih. Yang kedua, warga negara Indonesia. Jenengan tiang Indonesia, Bu? KTP-nya asli Indonesia. Kemudian bersedia mengikuti pertemuan kelompok mingguan atau PKM. Jenengan nggih rutin hadir, Bu, sebagai ketua kelompok? Hadir. Anggotanya nggih banyak yang hadir. Ada yang tiap minggu hadirnya full. Ada yang pernah full? Anggotanya paling banyak berapa di sini? 30 ada? Ada yang 30? Oh, ada yang lebih dari 30 ada? 35. Gampang, Bu, koordinasi sama tengah ada ya. Oh, ngatur nggih, luar biasa rezeki jenengan
kathah Bu pastinya kan ngoten nggih. Kemudian yang nah ini untuk yang PKM ini nggih, ini saya ulas sedikit. Ini jenengan kalau bisa mengkoordinir secara rutin, anggotanya bisa banyak yang hadir, jenengan ini banyak akan mendapatkan reward Bu. Rewardnya bisa tunai, bisa bahkan nanti berdasarkan penilaian gitu gitu. Penilaiannya apa? Ya misalnya jenengan kalau dinilai karena anggotanya itu rutin hadir dan tertib, itu jenengan bisa dapat reward. Kadang-kadang tiap kehadiran ada yang dapat 2.000. Nggih, ngaten bener. Ada yang sudah dapat? Dereng ada? Belum ada nggih. Nah, itu nanti ke depan itu pasti nanti jenengan akan ada sosialisasi untuk itu. Dan yang paling besar itu tadi dapat umroh. Dan ada emas batangan, ada yang pergi ke Turki. Pengen pergi ke Turki boten? Boten? Pengen umroh boten? Nek asal kula dijang ya Bu. Nah, jenengan syaratnya nggih niku, sing penting iso nglumpukna anggotane tertib, hadir, kehadiran yang minimal 99,9% lah gitu. Kalau sing tugel isi lah nah itu nanti kemungkinan besar jenengan akan mendapatkan hadiah itu. Jadi dimotivasi anggotanya supaya hadir nggih. Nah, kemudian yang keempat syaratnya berusia 18 sampai 63 tahun bener ibunya. Kemudian yang kelima memiliki EKTP dan KK. Kemudian yang selanjutnya memiliki persetujuan suami atau wali yang belum punya suami. Gitu nggih. Ada lagi yang tahu yang lainnya? PNM? Yes. PNM Mekar Keradenan? Mbak Maya? Alhamdulillah masih fokus. Yang ketujuh, membentuk kelompok minimal 10 orang. Tentunya pasti ini sudah tahu, sudah bisa. Kemudian memiliki usaha yang sudah direncanakan. Ini saya yakin sudah punya usaha semua. Kemudian bersedia menyisihkan uang pertanggungjawaban atau UP. Ngoten nggih. Nggih wonten sing bandel nggih anggotane ngaten niku. Nggih tak dongano muga-muga sing bandel-bandel iku ndang balik dadi ora bandel nggih Bu nggih. Dan jenengan sing kadang-kadang nalangi engko pokoke rezekine kaya apa nggih banyu sing lewat talang gembrocok ngaten niku nggih Bu nggih. Amin alhamdulillah. Kemudian selanjutnya pengelolaan keuangan Bu. Jenengan uangnya nggih dikelola mboten Bu? Uangnya jenengan kelola mboten? Diolah dadi anak-anak ngaten mboten? Diolah ben mateng, dikelola nggih ben sae keuvangane. Tujuan pengelolaan keuangan ini napa to? Pertama tentunya menjaga stabilitas keuangan, kemudian memaksimalkan keuntungan, mengurangi resiko kerugian, mencapai tujuan finansial jangka panjang, kemudian juga membantu menetapkan harga bagi jenengan yang berwirausaha, kemudian membantu pengambilan keputusan keuangan. Ini salah satu beberapa tujuan pengelolaan keuangan. Sedangkan untuk tahapan pengelolaan keuangan itu yang pertama menghitung pendapatan. Pendapatannya jenengan nggih jenengan hitung mboten Bu? Tiap hari ngaten iki pendapatannya jenengan hitung mboten? Pendapatannya Bapak iki dihitung mboten? Dihitung nggih. Misale jenengan hari ini pendapatannya Bapak 100 juta dicatat, pendapatannya jenengan 50 juta dicatat. Bis di kemarin pendapatannya Bapak jenengan misalnya suamine 300 juta dicatat, jenengan kemarin pendapatannya 100 juta dicatat nggih. Ampun lupa mboten dicatat. Soalnya duit kathah Bu. Harus dicatat. Kemudian mencatat kebutuhan bulanan. Kebutuhan bulanannya jenengan catat Bu. Nah, ini kesalahan jenengan Bu. Niki mulai sekarang harus dicatat nggih kebutuhan bulanannya nggih. Jadi dino iki blonjo misale iwak sapi 100 kilo ditulis. Misale blonjo anggur 100 kilo ditulis. Jadi
dicatat kebutuhan biar tahu 1 bulan ini awake dhewe entek piro. Nek jenengan catat saulan habisnya berapa, jenengan akan timbul rasa syukur. Barang setelah jenengan catat terus jenengan total 1 bulan ternyata loh, aku saulan ini ternyata entek 1 miliar, berarti aku ini wong penak asline, jangan gitu ngaten nih. Jadi kersane ngertos dan bersyukur kalau jenengan catat. Kita jenengan boten catat ya wis alah ora patah gagas kan gitu. Jadi mulai sekarang kalau bisa dicatat pakai catatan kecil tidak apa-apa. Kemudian untuk bisa menentukan prioritas keuangan, jenengan nek mengatur catatan bulanan itu akhirnya tahu nanti kebutuhannya jenengan tiap bulan itu biasanya apa saja, itu biasanya tahu. Jadi jenengan bisa mengatur prioritas yang utama itu apa. Kemudian mempersiapkan tabungan. Jenengan sebisa mungkin tiap hari menyisihkan uang untuk ditabung gitu nggih. Jenengan tiap hari nabung mboten Bu? Berapa Bu tabungan? Nabungnya berapa rata-rata? Macam-macam nggih. Ya misalnya mosok namung 10.000 Bu, misalnya pendapatannya jenengan 500 juta, minimal 100 juta ditabung. Nggih. Amin. Tak doakan jenengan pendapatannya ratusan juta. Kita nggak ada yang tahu nasib kurang Bu. Siapa tahu jenengan tiba-tiba lahan jenengan dipakai ada minyak, kandungan minyaknya, kandungan emasnya, tiba-tiba kan jenengan jadi miliarder. Amin. Jadi siapa tahu, ya namanya orang harus yakin dulu gitu. Kemudian mempersiapkan dana darurat. Jadi tidak hanya dana tabungan saja yang jenengan pikirkan, tapi dana darurat juga harus dipikirkan. Dana darurat itu apa? Dana cadangan. Jadi nek ana apa-apa sampean ki wis duwe dana cadangan. Misale amit-amit namine tiyang niku nek apes niku kan mboten wonten teng kalender to Bu. Tiba-tiba kena musibah. Tapi kalau jenengan sudah punya dana cadangan, kan nggih pun ayem. Malah aku wis duwe dana cadangan. Coba nek belum enggak punya dana cadangan kan pasti pinjem sana pinjem sini. Nggih mboten. Makanya dipersiapkan dana cadangan nggih meskipun sedikit. Itu tidak apa-apa. Misalnya Roro enak-enak neng omah delok TV, Roro diteri yu lah ulang kok Bu Siti menden kan gitu. Nah itu kan termasuknya kita membutuhkan dana cadangan. Nggih mboten arep tinggi nyumbang, misalnya ada pas kebetulan dulure, kira-kira kan mesti nyumbangnya mentol, nggih mboten. Nah itu misalnya jenengan pengen nyumbang 100 juta kan kita butuh dana cadangan gitu. Jadi ini dipersiapkan. Dan juga jenengan harus membuat anggaran keuangan. Jenengan sering menganggarkan keuangan Bu. Misalnya 3 hari ke depan ini apa? Arep belanja apa dianggarke mboten? Mboten. Nek bisa mulai sekarang dianggarke nggih Bu. Misalnya 3 hari ke depan ini misalnya arep punya kebutuhan apa saja itu dirembuk, samanya perlu sama suaminya, sama anaknya. Misalnya besok mau masak apa, misalnya anaknya, Bu besok aku beli sapi Bu, misalnya dianggarno 50 juta. Misalnya terus hari berikutnya sing bapak Bu aku bosen iwak sapi beli kebus, sesuai ya Bu ya, nanti anggarkan 50 juta lagi. Hari berikutnya terus dengan aku bosen iwak kebun, iwak sapi apa nyate kambing aja, dianggarkan misalnya beli kambing 50 juta, itu dianggarkan ya. Jangan kalau bisa tertib seperti itu, jenengan misalnya paginya tinggal eksekusi belanja. Nah, dan sudah punya anggaran kan tinggal belanja. Coba kalau nggak jenengan anggarkan, esok-esok kan mesti mikir iki enake masa opo yo. Diaman-anane bingung, bakul ada yo ora pate ono. Akhirnya kan bingung, diangan dipikir terus sampai jam 12 sudah enggak situ masak, ra kaliren. Nah, jadi coba dianggarke nggih keuangane. Nah, dan ora ketang mung 3 hari, syukur bisa seminggu, syukur bisa 1 bulan. Kemudian evaluasi anggaran secara berkala. Jadi jenengan setelah menganggarkan, misalnya jenengan 1 minggu dianggarkan 600 juta. Nah ternyata jenengan belanja dalam 1 minggu hanya 500 juta. Ini dievaluasi, berarti jenengan dalam menganggarkan itu kelebihan 100 juta Bu. Nah ini berarti jenengan kedepannya diperbaiki anggarannya digawe 500 juta. Ini perluannya evaluasi gitu. Kemudian yang selanjutnya pencatatan aset dan harta. Aset jenengan catat mboten Bu?
Duh, lah iki piye to? Hartane jenengan catet mboten? Anake mboten dicatet. Lali mboten? Mboten nggih, bojone dicatet mboten? Nah, kudune dicatet to, Bu. Kersane napa? Kersane itu termasuk aset harta yang paling berharga loh, Bu, itu nggih. Misalnya pencatatan aset itu seperti apa? Identifikasi aset seperti rumah. Rumah yang jenengan catet Ibu. Catet Ibu. Misalnya jenengan di mana nih Keradenan punya rumah 10. Terusan di Kedung Tuban punya 10. Di Cepu punya 10, Kerandu Batung 10. Nek mboten jenengan catet apa ora bingung, Bu? Lah nggih, makane dicatet. Misalnya sing ning Kedung Tuban iki mang dicatet 10 nang panggone ning desa apa dicateti. Misalnya ning Cepu omahe 10 nggih dicateti. Ning ndi ae aja sampai mboten dicateti. Nek mboten jenengan catet jenengan bingung, Bu. Nggih. Jadi aset itu dicatat. Kemudian kendaraan nggih ngaten, diinventarisir, dicatat. Misalnya jenengan punya kendaraan 100 niku nggih sudah dicatat. Mboten jenengan catet mboten Bu kendaraane. Dicatat Bu, kendaraan akeh-akeh kok dicatat. Misalnya Avanzane 10, catet. Innova 10, catet. Pajero 20, catet. Jadi kan genah ngono lho Bu, nek misale disilah uang ki roro balekno ki gak kaget. Roro disilah uang karena enggak dicatat jenengan bingung. Remah-remah ngeterno mobil. Yo mobilnya tak balekno. Lho, mobil sing endi? Lah iki aku nilai iki lho. Iya, aku kok ndek mobil ngono barang ya. Akhir nek mboten dicatat akhir kan bingung nggih mboten. Lho lah nggih kedah dicatat. Kemudian tabungan nggih ngoten kedah dicatat nggih Bu. Jenengan ampun nabung mboten dicatat. Nggih. Jenengan nggih misale tiap hari nabung ning BRI. Nabung terus loro selang 3 tahun diparani pegawai BRI. Ngapunten Bu, tabungan jenengan sudah penuh, sudah dapat 1 triliun. Loh iya piye Mas, aku lali Mas. Iso aku mau nabung entar tapi orang ndeloki. Nah gitu. Jadi harus dicatat, harus diketahui gitu. Jadi jangan sampai apa yang kita punya itu tidak kita catat. Kemudian perhiasan, misalnya jenengan punya perhiasan juga diinventarisir ngaten. Perhiasannya jenengan catet mboten Bu? Lah piye to Bu? Mosok tuku perhiasan bendina atau dicatat? Misalnya tiap hari tuku lebono kamar, tuku kalung lebono kamar, tuku gelang lebono kamar. Roro 3 bulan kamarnya penuh perhiasan. Bareng buka lawang Roro wis penuh lho. Kamarku ada perhiasan ini lah, aku terus turun di karena akhirnya bingung. Makanya harus dicatat, diinventarisir. Misalnya ya diinventarisirnya dengan cara misalnya gelangnya diadai gelang C ditimbang. Jadi misalnya 100 kilo gelang, 100 kilo dicatat, ditaleni dikasih gelang. Misalnya ada emas tua, ada emas enam dipisah nggih. Sing emas tua berapa? Misalnya 50 kilo, yang emas muda 50 dicatat. Jangan sampai enggak dicatat. Soalnya nek kecampur mungkin hargane kecampur. Jadi dan ditaleni sing rapet nggih Bu nggih nanti gelange. Mengko nek kudangan keterusan tak ya jamur. Nggih. Lah kok misale terusan napa kalunge, misale kalunge ora sengaja diadai oleh ronggelang C ditimbang 200 kilo. Lah iku nggih kedah dicatet nggih kalunge nggih, ampun ngantos dicatet. Terus nek deleh-deleh nggih kedah yang tepat. Nanti aja ditaruh neng kandang. Misalnya gelang kalung gambarnya sak-sak kalungnya gelangnya rongsak ditaruh neng kandang. Aja di kandang Bu. Mungkin mesake bapake nek kleru apa makani sapi, kleru apa njukuk suka kleru emas. Jadi di delene nggih Bu nggih, digaweke nggon kiambak nggih. 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 Digaweke kandang kiambak nggih, misalnya digaweke gudang kandang emas nggih. Pokoknya jangan sampai enggak diinventarisir gitu. Mulai sekarang nanti coba mulai ditotong nggih nyampe rumah nggih. Nggih. Ya paling ora diadai niku kantong tepung sing segitiga niku lho minimal nggih. Nggih lah dus fortune juga enggak apa-apa nggih ngaten. Kemudian selanjutnya menentukan nilai aset. Jenengan juga harus update. Itu nggih. Aset yang jenengan itu jenengan harus diupdate, harus diketahui terbarunya.
seperti rumah, seperti misalnya rumah jenengan sing teng Purwodadi sing teng Jalan Pemuda. Nah niku kan dulu jenengan misalnya tahun 90 belinya 150 juta, sekarang kan nilai asetnya sudah lebih dari itu. Mbok nate jenengan tanglet ke regane saniki pinten Bu? Griyane jenengan sing teng Purwodadi niku. Dereng. Lah yo piye to Bu? Bu kengko nek ora mbok update nilai aset jenengan regane nek pas butuh. Lah Roro kowe pas butuh to. Lah iku terus arep adol. Yu omahku sing Purwodadi kalau yu tuku lah tuku 150 ribu badan biro kono yu. Roro terus bare tak tuku 200 ngono piye wis ora apa-apa yu, wis penting wis bati ae. Padahal saniki nilainya sudah miliatan. Lah kan apa gak rugi jenengan? Mulai tadi coba nanti yang rumahnya yang di Blora juga di inventarisnya ditanya harga terbarunya nggih Bu nggih. Nggih, nanti ditanya nggih ibaratnya kalau perlu dinotariskan, jangan lupa nggih. Kemudian didokumentasikan. Nggih Bu nggih. Jadi seperti tadi jenengan emasnya sing sak gelang sik kudu yo dipoto Bu. Didokumentasikan. Jangan sampai keliru gitu loh. Kalau nggak jenengan dokumentasikan takutnya keliru Bu. Rumah saya jenengan nanti nopo gambarnya bukan berharga, padahal itu barang berharga. Kalau didokumentasikan itu tentunya akan memudahkan apa? Kalau jenengan lupa, jadi bisa didokumentasikan lewat foto ataupun video, gitu ya. Dan kayak rumahnya misalnya didokumentasikan, kalau perlu dipasang CCTV ya. Nggih, jadi rumahnya misalnya sing mboten nate disambangi dipasangi CCTV nggih Bu nggih. Ampun kesupen. Kemudian yang selanjutnya menggunakan pencatatan untuk asetnya. Jadi pencatatannya manual tidak apa-apa atau kalau bisa elektronik atau digital. Kalau perlu dinotariskan. Tulung Bu, omah samunake rambut notaris napa terus piye? Jenengan wau pinten 40 kan, teng mriki lah iya kan harus dinotaris sakake Bu mengko nek ora mbok notarisno omahe terbengkalai. Ngaten nggih. Kemudian harus mampu memperbarui data dan melakukan pemantauan. Jadi aset jenengan nggih jenengan pantau sing di luar kota ini jenengan pantau ngoten nggih. Atau sing teng Purwodadi ngaten jenengan nilainya berapa bulan sekali Bu sing teng Purwodadi Bu? Nah ini kelirunya jenengan niku harusnya minimal niku ya 1 bulan sekali diteliti. Jenengan kontraknya apa jenengan pakai? Nganggur. Jadi dikontraknya mboten napa-napa tapi bukan rada keruat, rada napa terawat nggih. Jadi nek mboten misalnya mboten saking ngandel sendiri dikontraknya enggak apa-apa. Nanti nek wis ora butuh duit kok duit diendum-endumno wong tangga-tanggane ngaten nggih. Siap nggih? Mulai benjing mulai ditilihi nggih. Omahe dicatet nggih. Mulai benjing mulai mungkin nanti lah pokoknya nanti kalau sampai rumah segera dikumpulkan gelangnya tadi berapa karungnya nggih. Namun kesupen nggih. Lanjut. Nah, setelah jenengan siap pengelolaan keuangan tadi kemudian melakukan kewajiban perpajakan. Jenengan nggih bon bayar pajak Bu. Tiap hari niku nggih bayar pajak jenengan. Karena setiap belanja kita kena pajak PPN 11%. Jadi jenengan termasuk penyumbang devisa terbesar di Indonesia. Jadi jenengan harus bangga. Jadi negara tanpa jenengan gak melaku Bu. Betul. Makanya jenengan ini makmur-makmur nggih. Betul. Nah, kewajiban perpajak di sini tapi ini kewajiban keuangan yang untuk usaha kecil dan mikro. Gitu. Untuk kewajiban pajaknya itu sangat rendah. Kalau untuk UMKM bahkan dapat potongan pajak khusus. Gitu. Kalau penghasilannya jenengan di bawah 500 juta itu tidak dikenakan pajak tapi hanya diwajibkan laporan. Laporannya ke kantor pajak. Oke. Mun nate laporan pajak betul. Biasanya tiap tahun itu ada seperti bulan Januari sampai Maret itu di setiap kecamatan didatangi pegawai pajak. Nah jenengan bisa laporan, bisa dibantu laporan atau lewat online juga bisa gitu. Itu cuman laporannya di bawah 500 juta tapi karena pendapatannya jenengan ibu ini tadi kan lebih dari 500 juta berarti dikenakan pajak 0,5%. Itu 1 tahun sekali cuman bayar 0,5%. Itu nggih. Ampun kesukaan karena apa? Pajak ini juga
yang jadi pembangunan, jadi apa ya, jadi tak jalan, jadi banyak lah. Jadi jenengan harus taat pajak, paling tidak taat laporan pajak. Ya. Kemudian jenengan sebagai ketua kelompok di sini diwajibkan peka. Pekalah ketika bertransaksi keuangan. Kenapa kok harus peka? Karena sekarang banyak berbagai macam kasus transaksi keuangan, Bu. Harus berhati-hati. Sebagai ketua kelompok jenengan harus bisa membina anggotanya jenengan supaya juga ikut peka nanti. Peka ini apa? Ini singkatan. Yang P-nya itu peduli. Jenengan harus peduli terhadap transaksi keuangan jenengan. Misalnya jenengan kalau bikin PIN ATM itu juga buatlah yang sulit, tetapi jenengan ingat jangan bikin PIN yang mudah ditebak oleh orang lain. Gitu. Jenengan bikin PIN itu biasanya apa, Bu? Tanggal lahir. Kalau bisa mulai sekarang diganti, Bu. Karena itu sangat tidak aman. Karena apa? Misalnya jenengan kehilangan dompet, itu mesti ono ATM, ono KTP nih. Orang yang menemukan itu pasti nanti melihat KTP ini jenengan. Biasanya uang ini ngekei kode PIN itu tanggal lahir. Akhirnya bisa ketebak. Mulai sekarang digantos gini, yang pakai tanggal lahir paling boten pakai tanggal lahirnya anak atau suami. Oke? Atau kalau gimana? Oh gitu. Nah, kalau misalnya Pak atau lupa mungkin tanggal lahirnya suami lupa? Tidak, nggih. Ya, ingat semua tanggal lahirnya suami, nggih. Ya, tanggal lahirnya selingkuhan? Tidak ada, alhamdulillah luar biasa. Kemudian jangan sebarkan data pribadi. Sekarang itu marak penipuan yang mengatasnamakan instansi-instansi keuangan, Bu. Misalnya kadang-kadang kan jenengan dapat WA tiba-tiba, selamat Anda mendapatkan hadiah uang tunai sebesar 35 juta dari PNM Mekar. Ojo seneng sih, Bu. Nah, tadi lihat yang mengirim itu siapa. Jangan langsung percaya. Dilihat itu bener-bener resmi dari PNM kan apa mboten, itu dicek. Kalau perlu di cross check sama Bu Cindy. Bu, aku ada oleh informasi ini bener apa ora? Nah, itu ditelaah dulu, jangan langsung diterima mentah-mentah terusan nanti jenengan diminta persyaratan. Biasanya untuk pengambilan hadiah silakan melengkapi misalnya fotokopi KTP, foto selfie sambil memegang KTP, foto alamat ataupun nama ibu kandung. Biasanya kan disuruh ngisi nomor rekening. Itu jangan mudah percaya, jangan mudah mengirimkan data pribadi jenengan. Karena ini nanti jenengan akan kena modus penipuan jenengan, akunnya jenengan ini, datanya jenengan ini tadi ini dipakai pinjol, biasanya pinjaman online. Nah gitu, karena jenengan nggak sadar, setelah selang seminggu tiba-tiba ada orang yang nangis-nangis telepon. Maaf, oh, biasanya cewek ini gantian. Kalau yang pertama tuh biasanya modusnya kan cowok. Nah ini yang selang seminggu biasanya modusnya yang telepon ini cewek sambil nangis-nangis. Mohon maaf Bu, tadi saya salah transfer uang 20 juta ke jenengan, ke rekening jenengan. Ini padahal tadi saya mau transfer ke ibu saya karena ayah saya sakit. Karena saking gugupnya salah nomor rekening ke transfer jenengan. Karena jenengan nggak merasa memiliki saldo sebanyak itu, akhirnya jenengan percaya gitu aja saake cah, masya Allah begitu tombo malah salah transfer ning aku. Akhirnya jenengan transfer balik. Barang jenengan transfer balik 1 bulan kemudian jenengan dapat tagihan. Tagihan apa? Tagihan pinjol. Paham boten sampai sini? Datanya jenengan tadi dipakai utang pinjol. Kan tetap cairnya di rekening jenengan. Nanti terus modusnya tanya seperti seolah-olah salah transfer dari teman pinjolnya itu. Jadi jenengan hati-hati betul nih, ada orang yang meminta data pribadi, jangan disebarluaskan. Gitu nggih. Ini banyak korbannya, jadi jenengan harus hati-hati, jangan mudah terpercaya yang iming-iming hadiah. Gitu. Kalau ya itu tadi, kalau misalnya jenengan mendapat
iming-iming WhatsApp seperti itu, pesan seperti itu, langsung konfirmasi kepada seperti Bu Cindy atau kepada langsung layanan yang mengatasnamakan itu juga nggak apa-apa. Kemudian yang selanjutnya jenengan harus kenali, K-nya kenali. Pertama tadi kan PKU peduli, kedua kenali. Kenali nopo ini masih mengidentifikasi soal penipuan. Saya kira jenengan juga pernah ada yang mendapatkan link WhatsApp ataupun pesan, Pak selamat, Anda mendapatkan hadiah mobil Avanza dari Unilever. Biasanya kadang-kadang kan mengatasnamakan seperti itu. Untuk melengkapi data diri Anda atau konfirmasi pengambilan hadiah, silahkan klik link berikut ini. Nah itu jangan mudah klik link. Pastikan itu valid dari nomor yang resmi. Kalau memang itu nomor bukan resmi, jangan diklik. Sekali jenengan klik itu jenengan kena hack, akunnya jenengan diambil alih. Gitu gitu. Entah itu Facebook, WhatsApp, TikTok, itu bisa diambil alih. Jadi hati-hati, jangan mudah klik link. Jika sudah terlanjur klik link, jenengan segera ganti password jenengan. Entah itu password Facebook atau WhatsApp atau TikTok, itu segera diganti atau dilakukan verifikasi ulang. Gitu nggih. Nanti juga ini disampaikan sama anggotanya nggih. Hati-hati ketika mendapat WhatsApp yang tidak jelas dengan iming-iming hadiah. Kemudian yang terakhir adukan. Yang ketiga adukan, yaitu peduli, kenali, dan adukan. Kadang-kadang yang jenengan pas menonton Facebook, real Facebook atau TikTok itu kadang-kadang kan ada iklan lewat entah aplikasi atau apa, itu tiba-tiba terdownload. Nah itu hati-hati gitu. Aplikasi tersebut kadang-kadang itu aplikasi berbahaya. Ketika jenengan nggak merasa membutuhkan aplikasi itu, tapi kok tiba-tiba aplikasi itu terdownload di HP jenengan, jenengan harus segera matikan jaringan internet jenengan, lalu hapus aplikasinya. Karena kalau enggak jenengan hapus aplikasi itu, karena itu aplikasi berbahaya, itu data diri jenengan bisa diambil, entah itu data foto, video pribadi atau dan lain sebagainya, itu bisa diambil dari jarak jauh. Makanya hati-hati ketika mendownload aplikasi yang tidak dikenal gitu. Nah, jika terkait PNM, jika misalnya kok mau misalnya dapat iming-iming hadiah tersebut, jenengan antara ragu dan yakin, ya misalnya kok mau WA Bu Cindy gak dibalas-balas, lah bisa juga konfirmasi ke call centernya PNM ini, sudah tercatat ini gitu. Kira-kira sampai sini literasi keuangan ada sedikit gambaran Ibu. Nanti disampaikan sama anggotanya ya, yang kalau terkait peka ini, peduli, kenali, dan adukan. Materi selanjutnya communication skill training atau pelatihan komunikasi. Jenengan ini komunikasi mawon kok diajari itu ya. Kadang-kadang memang komunikasi ngomong itu gampang, tapi kadang-kadang ngomong ketika kita panik itu susah. Apalagi kalau kita mengalami masalah, kadang-kadang kita bisa memahami, tapi untuk menyampaikan masalah itu supaya pesannya tersampaikan dengan baik, itu kadang-kadang yang susah. Makanya kita perlu belajar. Nah, sedangkan komunikasi yang efektif itu ada metodenya atau rumusnya. Metodenya 73855. Apa ini? Ini kita bedah. Nah, metode communication skill itu 73855 ini dikembangkan oleh Albert Mehrabian. Kenal tuh? Betul, ini tidak terlalu kenal, tetapi ilmu metodenya ini sudah dikenal oleh semua orang di dunia yang mempelajari terkait communication skill atau belajar komunikasi. Yang 7% penyumbang keberhasilan dalam sebuah komunikasi itu adalah verbal atau kata-kata. Itu hanya menyumbang 7%. Jadi kata-kata itu penyumbang keberhasilan penyampaian komunikasi hanya 7%. Kemudian 38% itu vokal, intonasi, nada suara atau tempo bicara. Jadi wong ngomong sing rondo di lagu-lagu koyo
aku ini mau tobu itu berarti penyumbang keberhasilan dalam penyampaian pesan 38%. Sedangkan yang 55% itu non verbal atau ekspresi wajah atau gestur atau postur tubuh. Jadi ekspresi itu penyumbang terbesar keberhasilan dalam sebuah komunikasi, ada 55%. Misalnya jenengan ada orang menangis, itu pasti jenengan sudah bisa langsung paham. Berarti orang ini lagi sedih. Berarti orang ini mungkin lagi saking bahagianya menangis. Berarti kan sudah ada perasaan tahu jenengan dengan ekspresi. Ada orang tiba-tiba kok tertawa kenceng ngakak. Nah, itu juga bisa jenengan menyimpulkan, oh orang ini berarti sangat bahagia. Kalau nggak gitu kok orang ini stres palingan gitu. Jadi jenengan bisa menyimpulkan dengan bahasa tubuh yang diekspresikan oleh orang yang sedang berbicara. Itu penyumbang terbesar non verbal, yaitu 55%. Nah, untuk postur tubuh terbuka itu menunjukkan keterbukaan dan percaya diri. Gitu. Misalnya jenengan niki kok ono tiba-tiba lagi para pate ono duwe roro ditamoni Mbak Makar. Tiba-tiba jenengan terbuka mboten Bu napa ndelik. Nggak napa nggih dihadapi dengan baik napa lesu. Terbuka dengan dihadapi dengan baik nggih, tetap dihadapi dengan semangat. Jadi keterbukaan itu penting, nanti akan timbul akhirnya apa jalan keluar. Kemudian lakukan kontak mata yang cukup menunjukkan perhatian dan ketertarikan. Kemudian yang selanjutnya gestur tangan itu juga bisa memperkuat pesan. Ekspresi wajah yang selaras dengan isi pesan. Misalnya jenengan menyampaikan berita duka tapi sambil tertawa, itu kan nggak selaras. Jadi disesuaikan antara isi dan pesan, antara ekspresi wajah dan pesan itu disesuaikan, gitu nggih. Misalnya menyampaikan berita gembira sambil menangis, itu juga ada sih biasanya karena saking bahagianya sambil nangis menyampaikannya juga bisa. Tapi kan kita sudah bisa memahami gitu. Nah, lalu latihannya gimana? Latihannya ya pertama untuk melatih bahasa tubuh itu biasanya berdiri tegak, bahu rileks gitu, dan ekspresi wajah ramah, lakukan kontak mata yang cukup tetapi tidak berlebihan. Latihannya paling enak itu di depan cermin Bu, gitu. Jenengan misalnya latihan ngomong itu di depan cermin. Misalnya jenengan, aku kurang piye tau, ekspresiku kurang piye tau, kan kelihatan kalau di cermin gitu. Kita bisa menilai diri kita sendiri meskipun kadang-kadang cermin itu hanya menerima apa yang jenengan tampilkan. Mergo cermin itu paling luar biasa Bu. Teman yang tidak pernah protes. Coba jenengan latihan di depan teman jenengan, pasti jenengan sering diprotes. Salah kuwi kak ngono carane, tapi nek di depan cermin jenengan salah pun tidak akan diprotes gitu. Gitu. Apa aku ayu lemen cermin, mesti dia jawab, pasti dia senyum, berarti cantik jenengan kan. Mesti jenengan ngomong aku ayu lemen cermin sambil senyum gitu loh. Rangatan gitu. Nah, itulah paling enak belajar di depan cermin gitu. Nah, ketika berbicara dengan orang lain itu yaitu tadi lakukan kontak mata yang cukup, tetapi jangan berlebihan. Ojo terus mergotikon melakukan kontak mata yang cukup, ngomong ambil wong diplototi. Nah, akhirnya kan orangnya takut, jadinya lari. Gitu ya, secukupnya. Ya kadang lirik, kadang ngingeti, kadang diluk. Nah, ya, pokoknya secukupnya lah Bu. Gitu. Nah, kemudian intonasi dan nada suara itu penyumbang 38% keberhasilan sebuah komunikasi. Intonasi nada suara yang hangat itu mencerminkan keramahan. Kecepatan berbicara juga meningkatkan kepercayaan. Penekanan kata sesuai audien itu juga memudahkan dalam memahami komunikasi. Nah, untuk latihannya sama Bu. Kalau jenengan mau ngomong dengan nada yang baik itu dilatih dengan direkam, misalnya lewat HP kan juga bisa. Jenengan nate ikut seminar akbar betul? PNN yang pernah di GOR belum ada yang pernah. Ada yang kecepu dulu, ada yang hadir ribuan orang itu dari PNN Mekar. Belum nggak ada yang ikut dari sini. Ada kan ya? Nah itu siapa tahu jenengan karena ketua kelompok yang berhasil menginspirasi, akhirnya jenengan ditampilkan di
seminar abar, akhirnya kan jenengan karena disuruh tampil harus latihan. Nah, latihannya gimana? Ya itu tadi, di depan cermin sambil direkam, itu diekspresikan wajahnya gimana, sudah tepat atau belum, nada suaranya sudah tepat atau belum, itu harus dilatih gitu ya. Kemudian yang ketiga, kata-kata yang digunakan, gunakan bahasa yang jelas dan sesuai dengan audiens. Jadi seperti saya ini mungkin menggunakan bahasanya kan sudah cukup jelas gitu. Karena jenengan orang Indonesia dan orang Jawa, makanya saya bahasanya bahasa Indonesia dan saya kombinasi bahasa Jawa. Coba saya menggunakan bahasa Inggris, mungkin kan jenengan malah kabur. Mereka mboten mudeng. Gitu. Itu salah satunya juga harus pemilihan bahasa yang tepat. Hindari kata-kata yang berpotensi menimbulkan ambiguitas. Ambiguitas ini apa, Bu? Multi tafsir atau banyak arti. Kan kadang-kadang jenengan sering to ngomong, tetapi sing jenengan maksud A diterimane wong liya iku B. Nah, itu hindari kata-kata yang mengandung ambiguitas atau multi tafsir, karena nanti akan dipanjangkan hasilnya ya B, teko konone B, padahal sing jenengan maksud A. Makanya ketika jenengan kok sudah terlanjur ada kata-kata yang multi tafsir, jenengan tekankan sing tak maksud ini Bu, diperjelas gitu. Jangan sampai terjadi multi tafsir. Kemudian menggunakan kata-kata yang positif untuk meningkatkan keterhubungan dengan audiens. Nah, hindari kata-kata negatif atau yang menimbulkan kesalahpahaman ya. Kalau perlu bikin storytelling atau dalam berbicara kata-katanya itu runut. Perhatikan konteks komunikasi dengan agar bahasa yang digunakan sesuai. Nah, untuk komunikasi itu bukan hanya kita ngomong gitu, mendengarkan itu juga termasuk bagian dari komunikasi. Dan mendengarkan itu juga ada ilmunya, gitu nggih. Jadi wong ngrungokke iki ana ilmune, ngrungokke wong ngomong iki ana ilmune. Ngelmune piye? Ya pertama jenengan harus fokus pada pembicara. Misalnya ada anggota jenengan yang sedang berkeluh kesah cerita kali jenengan enak mainan HP, enak nyemil ambil nonton TV, itu kan seolah-olah mengabaikan. Itu berarti nggak akan terjadi keberhasilan dalam sebuah komunikasi. Jadi harus fokus pada yang berbicara gitu. Kemudian jenengan juga harus gunakan bahasa tubuh yang mendukung ketika mendengarkan. Misalnya orang cerita sedih, cukup terus juga sampean nggih, ampun nggih. Jadi misalnya ada orang cerita sedih, ya berekspresilah sedih meskipun jenengan aslinya bahagia gitu loh. Tapi jenengan nggih rada nipu-nipu sithik tapi nyenengke wong ngono lho, Bu. Jadi ya ekspresinya ya kudu sedih gitu. Kemudian hindari interupsi. Jadi ketika jenengan ada orang yang berbicara, jangan gampang dipotong. Biarkan yang berbicara ini selesai. Karena kalau jenengan potong, akhirnya dia nanti bingung, nanti ngomongannya dibaleni. Nah, jadi nanti kan malah kedowo-dowo. Jadi ben ngomong sik sampai tutup. Ngaten nggih. Jadi kalau setelah selesai, lakukan refleksi atau parafrase atau mengulas. Misalnya ada tetangga jenengan curhat cerita panjang lebar, jenengan itu harus jenengan ulas. Kalau sudah selesai, walah Bu sebelahnya ngono lho Bu, saake men lah yo nasib bocah kayu semoga-moga penak ya Bu. Nah, itu kan jenengan mengulas gitu. Mas ganti baterainya. Nah, jenengan harus mengulas ya. Nah, kemudian lanjut, jenengan juga harus empati dan pengertian. Ketika ada orang berbicara, jenengan harus punya rasa empati. Misalnya kalau orangnya lagi sedih, yaitu harus ikut mencoba merasakan perasaannya gitu. Jadi jangan cuek, kita harus punya empati. Kemudian berikan respon yang relevan. Biasanya orang kalau cerita atau curhat itu kan ada dua kemungkinan. Pertama pengen didengar, yang kedua pengen cari solusi. Nah, ini lakukan respon yang relevan. Kalau memang orangnya cuma mau didengar kok, ya udah didengar, walah yu sing sabar yu misalnya kena musibah. Tapi kalau pengen cari solusi, ya dikasih solusi sebisa jenengan gitu.
Nah, kesimpulannya Ibu, keselarasan antara kata-kata dan nada suara, ekspresi tubuh itu sangat penting dalam penyampaian pesan yang meyakinkan dan dapat dipercaya. Itu Ibu. Ini 3 materi sudah selesai. Kira-kira ada pertanyaan? Betul? Kira-kira ada yang sedikit paham ya? Ada yang sedikit-sedikit, yang penting ono sing nyantol Ibu. Yo muka-muka rablas. Sebelumnya saya ingin minta maaf Ibu, tadi terlambat lumayan. Sebetulnya itu saya baru kali ini terlambat dalam sebuah acara. Itu biasanya itu selalu tepat waktu. Tadi itu di Kedung Tuban itu saya datang jam 7:30 sudah datang. Tapi sampai situ sampai 9:30, sampai jam 10 baru ada orang 1-2. Akhirnya molor sampai 10:30 baru dimulai. Padahal acara dimulainya 9:30. Makanya sampai sini akhirnya telat. Sekali lagi saya mohon maaf. Saya nggak tahu kalau orang sini ternyata tepat waktu. Luar biasa. Tepuk tangan dulu buat jenengan. PNM, PNM Mekar Keradenan, Mbak Maya. Luar biasa. Oke, demikian dari saya. Sekali lagi mohon maaf Ibu bila ada salah-salah kata ataupun jika ada benar apa yang saya sampaikan itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal kantor kan sudah tutup. Ya. Yang dapat beredar silakan. Yang dapat kipas angin. Membangun wirausaha kita bersama menuju sejahtera. Mikro kecil mengadang kooperasi Yang dapat kompor, walaupun yang jarang seperti kompor. ekonomi sukses. Ibu-ibu di Keradenan harganya berapa? Kemarin di daerah Tenganan ada yang 35.000. Itu pun belinya harus ambil. Untuk bersama, oke, silakan kepada ibu semua untuk bersama. Oke, nyanyiannya. PNM, PNM Mekar Keradenan, Mbak Maya, PNM Mekar, Mbak Maya. Modelan Nasional Madani, terpercaya membangun bangsa.